Lama-lama aku juga udah terbiasa kok sayang. Ngeliat muka kamu cemberut terus di tiap kali kita ketemu. Karena kamu selalu telat. Cowok macam apa yang ngebiarin ceweknya nunggu kelamaan? Ayo. Gak bisa. Aku lagi meeting sama klien aku. Gak bisa, Cak. Niko, tolong anterin aku ke mama kamu. Alicia, kan aku udah bilang, aku akan selesain semua ini. Bukan soal ini. Tapi cuma mama kamu yang tahu di mana keluarga aku. Iya. Ini kesempatan gue untuk nanyain soal keluarga gue. Sabar ya sayang. Aku janji, aku akan cari tahu soal keluarga kamu. Enggak, gue harus sabar. Gue harus percaya sama Niko. Lancang sekali kamu tidak menjalankan apa yang sudah saya perintahkan. Saya kan sudah bilang supaya kamu jangan mendekati anak saya. Dasar kecentilan. Dia emang anak ibu, tapi dia juga cinta saya. Jangan ibu pikir saya akan nyerah gitu aja cuma karena ibu bilang dia itu adalah anak ibu. Sekarang silakan ibu keluar. Dengar ya, kuntir cilik. Kamu jangan main-main sama saya. Karena kamu tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya sudah bekerja keras, banting tulang dari nol untuk mendapatkan semua yang sudah saya miliki. Sekarang ini, semuanya itu untuk masa depan Niko. Saya sudah banyak berkorban, dan saya tidak akan menyia-nyiakan semuanya itu hanya untuk gadis miskin seperti kamu. Saya sudah berhasil memberikan Niko masa depan yang dulu tidak pernah saya miliki. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun juga untuk menghancurkannya. Dengar ya, saya datang ke sini bukan untuk mengancam kamu. Tapi saya mau memperingatkan kamu. Supaya kamu tahu, kamu lagi berhadapan dengan siapa. Dulu saya pernah membuang gadis kecil di dalam bus setelah kecelakaan yang telah dialami oleh orang tuanya. Neneknya memberikan gadis itu kepada saya. Demi Niko anak saya terpaksa membuang gadis kecil itu. Kamu tahu kenapa? Semua itu saya lakukan demi anak saya. Saya terpaksa jadi egois. Sekarang saya punya kesempatan untuk menebus semua kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya baru tahu, ternyata Caca adalah saudara tiri dari gadis yang sudah saya buang di dalam bus itu. Makanya Caca, saya nikahkan dengan Niko, bukan dengan gadis miskin seperti kamu. Mengerti kamu tuh? Tuhan, ternyata Papa Caca adalah papaku. Dan dia sedang sekarat. Kenapa ini semua harus terjadi, Tuhan? Kenapa aku justru mendengar berita bahwa ayahku akan meninggal sebelum aku bertemu sama dia? Kenapa, Tuhan? Kalung ini. Papa pasti kenal sama kalung ini. Kalung ini adalah kalung keluarga. Papa harus lihat kalung ini. Gue mau Papa tahu kalau gue adalah anaknya dia.
Ini pasti rumahnya Caca. Untung aja orang hotel nggak tahu di mana rumahnya Caca. Itu dia adalah papaku. Itu adalah papanya Alicia. Papaku. Papa, adek aku. Sini, duduk temenin Bobby makan. Gue gak bisa ngelakuin ini. Papi perhatiin dari tadi, kamu kelihatannya sedih terus. Di pesta papi juga, kamu jarang senyum. Kamu lagi kenapa? Ada masalah? Enggak, Api. Masa sih? Nih ya, sekarang Caca senyum. Kamu tuh ya, kamu tuh memang paling bisa buat papi tertawa. Iya dong, Pi. Kalau bukan Caca yang buat Papi seneng, siapa lagi coba? Papi cuma ngeliat aja, gini. Kayaknya kamu nggak nikmatin banget pesta tadi. Kenapa sih? Kamu lagi ada masalah sama Niko? Enggak kok, Pa. Caca sama Niko baik-baik aja kok. Ya mungkin dia lagi sibuk aja kali sama kerjaannya. Sini. Sebenarnya papi cuma khawatir aja, ya. Sebenarnya papi nggak apa-apa kalau sampai Niko nggak datang ke pesta papi, ya nggak apa-apa. Dia juga nggak mentingin papi, nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang harus dia perhatiin, itu kamu. Caca tahu, Pi. Sekarang ini yang jadi perhatian Niko cuma montir itu. Enggak kok, Pi. Niko masih merhatiin Caca kok. Cuman ya, Papi tahu sendirilah Niko gimana. Dia kan suka cuek karena dia sibuk banget sama kerjaannya. Ya udah. Papi cuma khawatir aja, ya. Temenin papi makan ya. Aduh. Pi, Papi nggak usah khawatirin Caca ya. Maafin Caca, Pak. Caca bohong soal kesehatan Papa sama Niko. Caca udah gak punya cara lain. Cuma ini satu-satunya cara buat dapetin Niko lagi. Tasya. Syah dari mana aja? Ini udah malam. Kalau diam, jawab Syah. Ya udah, aku pergi. Dre, Syah, lo kenapa? gue udah ketemu sama keluarga gue. Gue udah ngeliat bokap gue. Lo nemuin keluarga lo, Syah? Terus sekarang ngapain lo di sini? Lo pergi ke sana. Gue udah kesana kok. Terus, apa mereka nggak ngenalin lo? Atau jangan-jangan mereka nggak ngakuin lo sebagai anaknya? Syah, mereka nerima lo kan? Mereka nggak tahu kalau gue kesana karena gue cuma ngeliat mereka dari jendela aja, Andre. Syah, gue nggak ngerti apa yang ada di otak lo. Kenapa lo bukan masuk dan lo jelasin sama mereka? Karena bokap gue adalah bokapnya Caca juga. Caca adalah adik tiri gue. Caca, adik lo? Gue ngeliat mereka berdua, Andre. Gue ngeliat matanya.
Dan gue tahu kalau Caca sangat mencintai Papa dan Papa juga sangat menyayangi Caca. Gue ngerasa gue nggak layak untuk muncul di antara mereka berdua. Gue nggak pantas untuk ada di sana. Gue nggak tahu, Andre. Tapi kayaknya ada sesuatu yang menghalangi gue untuk masuk ke sana dan nyeritain semuanya. Syah, gue nggak tahu harus ngomong apa. Tapi lo udah ngomong sama Niko kan? Niko belum tahu semua ini. Syah, paling nggak lo harus cerita sama dia. Halo? Halo sayang, lagi ngapain? Kau belum bobo? Pasti mikirin aku ya. Cik. Gak usah dipikirin juga, kamu udah ada di pikiran aku kok. Sama, aku juga. Aku juga nggak perlu pikirin kamu. Karena kamu udah ada di otak aku. Oh ya? Yang bener. Swear kok, bener. Aku nggak bohong. Sampai-sampai tadi nih aku kerja. Nggak konsen gara-gara aku mikirin kamu. Tiap kali aku mau kerja, selalu muncul senyum kamu, Alicia. Tiap kali aku mau meeting, selalu muncul senyum kamu, sayang. Tiap kali aku mau makan, mau kemana, pasti muncul senyum kamu. Dimanapun aku pergi, dimanapun aku berada, pasti ada senyum kamu. Niko, Kenapa, sayang? ada yang mau aku omongin. Apa? Sayang, nanti aku telepon kamu lagi ya. Ada mama. Yaudah, bye-bye sayang. I love you. Mwah. Kamu belum tidur, Niko? Belum. Kenapa emang? Mama perhatikan akhir-akhir ini kamu sering sekali ya menghilang dari hotel. Enggak kok, Mah. Niko tetap kerja seperti biasa. Emang kenapa? Mama harap begitu. Mama mau ingetin ke kamu. Kamu jangan lupa, kalau besok klien kita dari Amerika akan datang, kamu harus nemenin mereka. Karena masa depan hotel kita ada di tangan mereka, ya? Iya, Mah. Niko pasti datang. Kamu sudah membohongi Mama. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke sini? Papa, aku anaknya Papa, aku Alicia. Papa lihat kalung ini. Kalung ini punya Mama, Papa pasti kenal sama kalung ini. Ya kan, Pak? Papa kenapa diam aja? Papa nggak percaya kalau Alicia adalah anaknya Papa. Aku anak Papa, Pak. Kamu bukan anakku. Aku anaknya Papa, aku Alicia. Dengar. Anakku tidak akan pernah mengambil kebahagiaan adiknya. Maafin Alicia, Pak. Maafin Alicia. Kamu bukan anakku. Papa Alicia anak Papa. Pergi. Pergi!
Saya tidak sudi melihat muka kamu di sini lagi. Tuhan, apa yang harus saya lakuin? Papa sekarang. Sedangkan gue, kau udah bikin adik gue sendiri patah hati. Kakak macam apa gue ini? Anakku tidak akan pernah mengambil kebahagiaan adiknya. Gue dan adik gue mencintai cowok yang sama. Tapi setelah tahu kalau Caca adalah adik gue sendiri, gimana mungkin gue tega merebut kebahagiaannya? Gimana mungkin gue bisa bahagia di atas penderitaan adik gue sendiri? Serius amat? Senyum dong, Kak. Cemurut aja. Lu tuh bisa main-main terus sih? Kalau kerja tuh serius dong, jangan bercanda terus. Alisha kenapa sih? Baru gitu ayo udah nyolot. Kan gue juga nggak sekali kayak gitu. Dit, Alisha itu baru tahu rahasia terpenting tentang dirinya. Rahasia. Sini lo gue ceritain. Makasih. Pah, kok batuknya jadi tambah parah sih? Nggak apa-apa sayang. Kamu kan tahu sendiri, kalau pergantian musim seperti ini, batuk papa pasti kumat. Aduh, Papa ke rumah sakit ya? Caca kan jadi khawatir, Caca anterin kok ya? Nggak usah lah, Ca. Nanti juga batuknya hilang sendiri, ya? Aduh, Papa, jangan suka ngeremehin penyakit dong. Lagian kan dokternya juga teman Papa sendiri. Ya udah. Papa nurut aja kata kamu. Terserah deh, ya. Jadi, Caca juga punya alasan buat ketemu Niko. Hari ini gue harus ketemu Alisha sebelum ketemu klien dari Amerika. Padahal kan kemarin gue udah ketemu sama dia. Kok kenapa gue jadi kangen ya? Atau ini dinamakan cinta? Papa siap-siap dulu ya. Caca. Ada apa, Cak? Halo, Niko. Niko, kamu sekarang anterin aku ke rumah sakit ya? Papa lagi sakit nih. Nggak bisa, Cak. Aku ada janji sama klien penting. Aduh, Niko, please banget deh temenin Caca ya. Kan kasihan, Nik. Aku takut nanti Papa sakitnya jadi tambah parah. Ya? Tapi, Cak, aku kan... Ayo dong, Niko. Please, sekali aja temenin Caca. Iya, aku temenin. Ya udah, nanti kalau misalnya kita udah ke rumah sakit, kita pulangnya makan siang dulu ya. Nggak bisa, Cak. Aku udah ada janji. Pasti dia ada janji sama montir itu. Ya udahlah, aku tunggu ya di rumah. Ya udah.
maafin Caca, Niko. Caca terpaksa bohongin kamu. Cuma ini satu-satunya cara biar Caca bisa deket sama kamu. Biar Caca bisa rebut kamu lagi dari montir itu. Udah. Tahu nggak? Papi sekarang ini ngerasa seperti anak kecil yang sedang dianterin orang tuanya untuk ke dokter. Tapi Papi seneng kan dianterin sama kita berdua? Iya. Yang paling pasti Papi senang sekali kalian berdua sudah akur. Sekarang Papi udah sampai rumah sakit. Kalian jalan-jalan aja ke kafe, Ki. Om, kita berdua nggak mungkin biarin Om sendirian. Karena Om kan lagi sakit. Niko, Om ini cuma batuk biasa. Papi, Caca udah bilang berapa kali sih? Jangan suka ngeremehin penyakit Papi. Ya, oke. Papi tidak akan ngeremehin penyakit lagi. Papi janji. Ardi, Ben. apa kabar? Baik. Saya sudah menunggu lama. Ke ruangan saya. Nah, kalian berdua, Papi sudah ada dokternya di sini sekarang, ya. Kalian mau di lobi di sini boleh, mau jalan-jalan terserah, ya. Yuk. Ya. Kamu lagi buru-buru ya, Nik? Iya, aku lagi ada janji sama seseorang. Alicia. Iya, Kalau emang kamu lagi buru-buru, kamu bisa kok pergi sekarang. Lagian aku juga nggak enak sih waktu nelfon kamu minta temenin ke sini. Caca. Ca, kamu nggak perlu kayak gitu, Ca. Kalau kamu perlu bantuan, jangan sungkan. Kan kita bisa jadi teman. Teman. Caca nggak mau cuma jadi teman. Caca mau kamu jadi milik Caca lagi, Niko. Bukan sekedar teman. Maaf, keluarganya Pak Ardi. Iya, suster. Ini hasil ronsen Pak Ardi. Makasih, Yesus. Iya. Nik, kamu lagi buru-buru. Biar aku aja yang nyimpen ya. Nggak apa-apa, Ca. Aku tungguin kamu sampai papa kamu keluar. Gimana, Dok, hasilnya? Tidak usah khawatir. Papa kamu umurnya masih panjang. Papi sama dokter Benny emang suka bercanda nih kalau ketemu. Iya, tapi sekarang kalian gak usah khawatir ya. Papi sudah ada yang jaga. Dan sudah dirawat sama dokter Benny. Ya nggak, Ben? Yaudah, kalian berdua jalan dulu, Gi. Mau kemana, kek? Papi masih banyak ngobrol sama Om Benny, ya? Yuk, ya Ben? Ayo. Ca, kenapa dokter bilang... Caca, kamu kenapa nangis? Kamu dengar sendiri kan nih omongannya dokter Benny. Dia bilang umur papa panjang. Padahal dia mau menghibur papa aja, Nik. Aku juga ikut sedih. Aku tahu bagaimana rasanya kalau kita tahu bahwa orang yang kita sayang itu akan pergi. Iya, Nik. Hati Caca hancur. Caca sedih banget. Ya udah, sabar ya. Niko, Hah? Caca boleh minta sesuatu nggak? Apa? Caca boleh kan ikut kamu ke rumah Alicia? Buat apa? Caca cuma pengen ngucapin terima kasih karena dia udah ngebantu buat ngebahagiain papa. Tapi kan, Ca, Kamu tenang aja, Nik.
Caca ngerti kok kalian tuh mau berduaan. Caca janji deh, kalau misalkan Caca udah ngomong sama Alicia, Caca bakal langsung pulang. Boleh ya, Nik ya? Please. Baru minggu lalu, saat kita berdua jalan bareng di mobil ini, Niko masih milik Caca. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Sekarang Caca duduk di sebelahnya dalam perjalanan buat menemui kekasihnya. Caca, kamu nangis lagi? Hah? Enggak kok, Nik. Cuma kali depan aja. Kak, gue minta maaf ya. Gue tahu lo lagi banyak masalah. Harusnya gue lagi minta maaf sama lo. Harusnya gue nggak bentak-bentak lo kayak tadi. Ya, masuk aja. Sini terus. Stop. Kerja lagi. Kenapa sih? Syah, sorry ya. Udah bersih semua? Sorry Syah, lo bisa kotor kayak gini sih. Alicia sama Andre akrab banget ya, Nik. Mereka temen deket dari kecil sih. Jadi hubungan mereka pasti spesial. Ngapain kalian? Syah, bentar ya, aku dalam. Syah, lo jangan berpikir negatif dulu ya. Gue kok yang minta ikut ke sini. Gue kesini cuma mau bilang makasih banget ya buat pengertian lo. Karena lo tetap ngizinin gue tunangan sama Niko. Ya, semua itu untuk ngebahagiain papa gue, Syah. Karena buat gue itu berarti banget. Makasih banget ya, Syah. Gue juga mau minta maaf sama sikap-sikap gue sebelumnya. Ya Tuhan, apa yang udah saya lakuin? Adik gue sendiri minta maaf sama gue setelah gue merebut cintanya. Dan gue udah nyakitin hati adik gue sendiri. Gue udah ngerampas cinta dan kebahagiaannya. Sekali lagi makasih banget ya, Syah. Dia adikku. Kayaknya Alicia marah deh, gara-gara gue ngajak Caca ke sini. Alicia, kamu jangan marah ya. Karena aku udah gak ada apa-apa lagi sama Caca. Sayang aku tuh hanya buat kamu. Hari ini aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Syah, gimana? Caca datang ke sini cuma pengen bilang makasih sama gue. Karena gue udah ngizinin Niko untuk tetap pura-pura tunangan sama dia. Tapi lo udah ceritakan sama Niko soal ini? Niko harus balik ke hotel. Soalnya ada kerjaan yang gak bisa ditinggalin sama dia. Gue gak bisa cerita ke Niko, Andre.
juga ada 2 lapangan tenis, lalu ada kolam renang juga 2 untuk orang dewasa dan anak-anak. Lalu di sini Bapak juga bisa lihat, ya, Niko. Ada barnya juga, restoran. Lalu di sini juga ada ruang meetingnya. Ini kira-kira data penghasilan hotel ini setiap bulan. Kenapa nggak ditelepon-telepon ya? Apa gue telepon aja dia? Kenapa nggak diangkat lagi Alicia? Ya dong Alicia dong, angkat dong, please. Gue gak tahu apa yang gue lakuin ini bener atau enggak. Maafin gue, Niko. Gue emang cinta sama lo. Tapi gue gak tega ngambil kebahagiaan adik gue sendiri. Gue juga gak mungkin ngebiarin bokap gue sedih di hari-hari terakhirnya. Kenapa nggak diangkat? Apa dia lupa ya bawa HP-nya? Atau jangan-jangan dia pergi sama siapa? Pasti sama Andre. Alicia sama Andre akrab banget ya, Nick. Mereka teman dekat dari kecil sih. Jadi hubungan mereka pasti spesial. Maaf, saya tinggal dulu ya. Tolong dilanjutkan. Diperjelas saja, tolong kasih tahu ke Mr. Jos. Baik. Apa yang ada dalam pikiran kamu? Hah? Kamu tuh sibuk sekali nelfonin orang yang nggak penting, yang tidak peduli dengan klien besar kita. Kamu sekarang benar-benar sudah berubah, Niko. Kamu tidak bertanggung jawab lagi. Kenapa kamu sekarang jadi berubah begini? Hah? Siapa yang bisa merubah kamu? Mama tahu. Pasti montir miskin itu. Iya kan? Mama peringatkan sama kamu, Niko. Montir itu cuma mengejar harta kamu. Dia tidak benar-benar cinta sama kamu. Mama jangan asal nuduh dulu ya. Niko, kamu sudah buta. Pikiran kamu sudah tidak rasional lagi. Mama tidak akan tinggal diam. Gak akan. Mama jangan campur urusan aku lagi. Hati-hati ya, Nak. Jangan sampai lecet. Iya, Pak. Ntar sekalian saya poles aja biar makin mengkilap. Mobil ini sangat berarti untuk Bapak. Ada banyak kenangan dalam mobil ini. Kenangan? Mobil ini kan mobil baru, Pak. Masa udah ada kenangannya aja? Mobil ini hadiah ulang tahun dari anak perempuan Bapak. Ada banyak kenangan dalam mobil ini. Dulu sejak kecil, sehingga dia menjadi perempuan dewasa yang bertanggung jawab. Dulu hidup kami sangat miskin, sehingga anak perempuan Bapak bertekad untuk pergi ke luar negeri dan bekerja sebagai pembantu. Dan mobil ini adalah hasil jerih payah yang dipersembahkannya untuk bapaknya. Dan selama ini Bapak tidak pernah merasa sebahagia ini. Kenapa gue nggak bisa bikin bokap gue bahagia seperti bapak tua ini? Toh, lo aja deh yang selesaiin. Ntar sekalian poles ya. Semua anak emang seharusnya ngebahagiain orang tuanya sendiri. Tapi apa yang gue lakuin? Gue malah bikin bokap gue sendiri sedih karena ngeliat Caca sakit hati. Gue emang gak pantas untuk disebut anak.
Pasti lo lagi mikirin Caca sama bokap lo kan? Syah, lo udah ngomong sama Niko soal ini? Nggak, gue berubah pikiran. Bokap gue, dia sakit, dia sekarat. Dan gue nggak mau bikin dia tambah menderita di sisa hidupnya hanya karena ngelihat Caca sakit hati. Gue nggak bisa. Gue akan nyerahin cinta gue. Syah, maksud lo? Gue akan nyerahin Niko ke Caca. Gue akan berusaha untuk berhenti mencintai Niko. Kenapa seharian Alicia nggak nelfon gue ya? SMS juga enggak. Apa baterainya habis ya? Jangan-jangan HP-nya hilang lagi. Atau mungkin dia dirampok, terus dia... Niko, handphone terus yang kamu urusin. Lihat, klien kita dari Amerika sudah membatalkan kontraknya. Apa? Apa-apa? Lihat nih, kamu sekarang sudah berubah, Niko. Semenjak montir itu kerja di hotel kita, kamu berubah total. Kamu sudah menghancurkan masa depan kamu. Mama tidak akan membiarkan kamu menghancurkan semuanya. Mama sudah membangun semua ini dengan susah payah. Gak akan. Ngancurin hidup lo sendiri. Lo jangan jadi orang bego deh, Syah. Caca bahkan nggak tahu kalau lo adalah saudara perempuannya. Jadi buat apa lo ngelakuin hal kayak gini? Biar gue sendiri aja yang tahu semua ini. Syah, buat apa lo ngorbanin diri lo, Syah? Kalau nantinya juga bakal ngancurin hidup lo sendiri. Please, Syah. Lo jangan ngelakuin hal itu ya. Gue udah mutusin semuanya. Dan sekarang gue cuma butuh bantuan lo, Andre. Kenapa nggak diangkat-angkat lagi? Niko. Syah. Jawab. Sekarang gue tahu gue harus ngapain. Halo? Halo, Alicia. Kamu kemana aja sih? Aku telepon kok nggak diangkat-angkat. Hari ini kamu nggak nelfon aku, nggak SMS aku. Kesabaran aku udah habis. Aku nggak tahan ngeliat kamu sama Caca. Alicia, dengar dulu. Aku nggak tahu. Ada masalah apa sih? Aku nggak ngerti ini. Pokoknya semua sandiwara ini harus diselesain. Putusin pertunangan kamu sekarang juga, Niko. Niko, Papi cuma minta kamu jangan tinggalin Caca ya. Alicia, dengerin aku dulu, Alicia. Enggak, kamu yang harus dengerin. Putusin sekarang juga. Kamu pilih aku atau Caca? Oke. Besok kita ketemu di mall. Kita selesain semua masalah ini ya. Syah, apa sih yang lo lakuin? Gue udah tahu gue harus ngapain. Gue cuma butuh bantuan lo, Andre. Please. Kok Niko belum datang juga ya? Syah, lo yakin mau ngelakuin ini? Pikirin lagi deh, Syah. Mumpung masih ada waktu, jadi lo bisa berubah. Re, gue yakin ini adalah jalan terbaik. Kalau sekarang gue nggak ngelakuin ini, gue yakin gue bakal nyesel seumur hidup. Syah, tapi lo salah. Syah, sorry deh. Kayaknya gue nggak bisa bantu. Dre, please bantuin gue. Please, kalau lo sayang sama gue, tolong bantu gue untuk ngebahagiain bokap gue. Ya, please. Kayaknya gue ngeliat Alicia deh.
Suara Alicia. Lagi ketawa sama siapa dia? Apaan sih? Ntar kalau Niko udah datang gimana? Sya, jam segini, jamnya macet. Jadi Niko pasti telat. Tapi semuanya kita jalanin sesuai sama rencana lo kan. Niko udah benar-benar masuk ke dalam umpan lo kan. Dia itu udah jatuh cinta banget sama gue. Dan dia udah bertekuk lutut di hadapan gue. Dia aja udah ninggalin Caca buat gue. Dan gue yakin bentar lagi dia pasti bakal mutusin pertunangannya dia. Akhir rencana kita sukses juga. Lo bakal nikah sama Niko. Setelah itu lo ambil hartanya. Habis itu lo cari masalah deh dan lo cerai. Setelah itu kita nikah dan nikmatin hartanya Niko. Berani-beraninya mereka ngerjain gue. Kurang ajar. Kak, ayo masuk. Gue mau nunjukin sama lo jam tangannya keren banget. Pokoknya, kalau lo udah dapet duitnya Niko, lo harus beliin gue jam tangan itu. Udah tenang aja, bentar lagi gue bakalan beliin jam tangan apapun yang lo suka. Serius ya? Iya. Toh, denger ya. Harusnya kakak lo ini dapat piala Citra sebagai aktris terbaik. Lo lihat dong aktingnya dia. Keren banget kan? Lo tahu, dia bisa pura-pura jatuh cinta sama Niko, padahal itu bohongan. Udah sana lo berdua masuk. Ntar kalau Niko ngeliat gimana? Kacau. Yuk, yuk. Dia cuma pura-pura jatuh cinta sama gue. Dia cuma manfaatin gue.